Sahabat belajar Budi Sulaksana Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Budi Sulaksana Channel akan berbagi pembahasan soal simulasi KSN IPA tahun 2021. Yuk kita simak soal dan pembahasannya. Dari keadaan diam, sebuah benda bermassa 400 gram didorong di lantai yang licin dengan gaya konstan horizontal F. Ketika benda tiba di lantai kasar, gaya F berhenti bekerja. Tepat setelah menempuh jarak tertentu di lantai kasar, benda berhenti. Jika gaya gesek antara lantai kasar dan benda adalah F, panjang lintasan benda di lantai licin, titik-titik kali panjang lintasannya di lantai kasar. Dari soal tersebut, maka pembahasannya sebagai berikut. Untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan soal ini, kita buat sketsa atau ilustrasi. Ilustrasi dari soal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini benda diam berada di lantai licin, sehingga kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 0. Kemudian massa benda 400 gram, ini kita jadikan ke kilogram, maka massanya sama dengan 0,4 kilogram. Selanjutnya benda diberikan gaya sebesar F, sehingga benda bergerak sampai pada lantai kasar. Ini lantai kasar, saya kasih tanda merah agar kita bisa membedakan antara lantai licin dan lantai kasar ya. Nah, pada lantai kasar ini gaya yang diberikan berhenti bekerja, tetapi benda tetap bergerak. Sehingga pada posisi kedua ini masih memiliki kecepatan. Di sini saya lambangkan dengan V. Setelah menempuh jarak tertentu di lantai kasar, benda berhenti. Saya misalkan di sini posisi ketiga, ya. Sehingga kecepatan pada saat tertentu di sini di posisi ketiga, saya simbolkan dengan VT. Berarti VT-nya sama dengan 0. Saat melewati lantai kasar, gaya yang bekerja adalah gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda ya. Gaya gesek ini sebesar F. Kemudian panjang lintasan dari posisi 1 ke posisi 2 yaitu pada lantai licin, ini saya lambangkan dengan S1. Sedangkan panjang lintasan dari posisi kedua ke posisi ketiga ini saya lambangkan dengan S2. Nah, itu ilustrasi sketsa dari soal tersebut. Selanjutnya kita analisa. Analisa gerak benda dari posisi 1 ke posisi 2. Benda dari posisi 1 ke posisi 2 ini melakukan gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat. Ini terlihat dari kecepatan awalnya 0 kemudian memiliki kecepatan sebesar V. Sehingga percepatan benda bisa kita hitung dengan menggunakan hukum Newton, yaitu F sama dengan M kita kalikan dengan A. Besarnya F di sini sebesar F besar ya. Ini kita tulis F besar sama dengan M. M-nya 0,4. 0,4 kita kalikan dengan A. A-nya di sini adalah A1 untuk membedakan percepatan pada saat benda bergerak dari posisi 1 ke posisi 2 dan posisi 2 ke posisi ketiga. Sehingga besarnya A1 sama dengan F dibagi dengan 0,4. Kemudian kita hitung kecepatan sesaat benda bergerak di posisi kedua. Ini kita gunakan persamaan kinematika, yaitu dengan menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT-nya adalah V ya. Maka V kuadrat sama dengan V0. V0-nya nilainya 0 ditambah 2 kali A.
A-nya di sini adalah A1 sebesar F per 0,4. Berarti kali F per 0,4 kalikan dengan S. S-nya di sini adalah S1. Sehingga besarnya V kuadrat sama dengan 2 dibagi 0,4. Untuk mempermudah ini kita kalikan 10 semua. Sehingga menjadi 20 dibagi 4. Hasilnya 5. Sehingga 5 kali F kali S1. Sekarang kita lihat gerakan benda dari posisi kedua ke posisi ketiga. Gerakan bendanya mengalami perlambatan atau diperlambat, atau mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Karena pada posisi ini gaya yang diberikan sudah hilang, sehingga yang bekerja hanya gaya geseknya. Nah, maka bisa kita hitung besarnya perlambatan dengan menggunakan persamaan hukum Newton, yaitu F sama dengan M kalikan A. F-nya di sini sebesar F kecil, ya. Kita ganti dengan F kecil sama dengan M, masanya tetap 0,4 kalikan A. A-nya ini saya simbolkan dengan A2, yaitu percepatan atau perlambatan yang dialami benda saat bergerak dari posisi kedua ke ketiga. Sehingga besarnya A2 sama dengan F kecil dibagi dengan 0,4. Nah, dari sini kita bisa menghitung jaraknya S1 ataupun S2. Karena di sini kita sudah tahu besarnya kecepatan awal saat benda melintas pada lintasan kasar, maka kita gunakan persamaan kinematika sebagai berikut, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Ya. Besarnya Vt adalah 0 sama dengan V0 kuadrat. V0-nya sama dengan V, maka V0 sama dengan V kuadrat dikurangi. Kenapa di sini dikurangi? Karena benda mengalami perlambatan, sehingga tandanya negatif atau min. Dikurangi 2 kalikan A. A-nya di sini adalah A2, ya. A2 sebesar F kecil dibagi 0,4. Kalikan S. S-nya adalah S2. Maka ini 0 sama dengan V kuadrat. V kuadratnya adalah 5 kali F besar kali S1. Ini kita masukkan. Sehingga 5 kali F kali S1 kita kurangi dengan ini 2, ya. 2 dibagi 0,4 hasilnya 5. Maka ini dikurangi 5 kali F kali S2. Sehingga ini kita pindah ruas. Sehingga 5 kali F kali S1 sama dengan 5 kali F kali S2. Di sisi kiri ada angka 5, di sisi kanan ada angka 5. Ini bisa kita coret. Hasilnya 1, sehingga yang tersisa adalah F kali S1 sama dengan F kali S2. Ya. Maka S1-nya sama dengan F kali S2 dibagi dengan F. F-nya yang atas adalah F kecil, sedangkan yang di bawah adalah F besar. Maka panjang lintasan benda di lantai licin sebesar F kecil per F besar kali panjang lintasannya di lantai kasar. Ya. Jadi F kecil per F besar kali S2. S2 ini adalah panjang lintasan pada lantai kasar. Jadi jawabannya adalah yang atas, yang ini. Demikian pembahasan soal simulasi KSN IPA kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal KSN lainnya. Jika ini bermanfaat, beri like, komen, dan share agar teman kalian juga bisa belajar bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.